Karena itu, ingat objeknya harus menggunakan partikel ga, nggak boleh pakai o. Minasan, konnichiwa. Magi Sensei desu. Hari ini kita masuk pertemuan kelima ya, minasan. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar bahasa Jepang level N4 ya, minasan. Atau setara dengan buku Minano Nihongo 2, bab 29. Oke, langsung aja kita ke pembahasan ya. Nah, yang pertama akan saya berikan beberapa list kosakata bab 29 ya. Nah, di sini tolong diperhatikan, yang di bagian kiri itu menyatakan kondisi atau keadaan. Nah, istilahnya itu masuk kata kerja intransitif, di mana objeknya itu harus menggunakan partikel ga. Makanya di atasnya ada partikel ga ya, minasan. Berarti semua kata kerja ini pakai partikel ga. Sedangkan yang di sebelah kanan itu kata kerja yang menyatakan aksi, di mana objeknya itu harus ditandai dengan partikel o. Nah, istilah kata kerja ini itu namanya transitif. Tolong diingat baik-baik dari sekarang ya. Nanti saya nyebutinnya intransitif dan transitif, biar nggak bingung ya. Jadi dari sekarang tolong pahami baik-baik. Oke, nah silakan kalian pause videonya, kalian catat mana aja kata kerja yang menyatakan kondisi dan mana aja yang menyatakan aksi, seperti itu ya. Nah, contohnya saja di sini, akimas itu menyatakan terbuka minasan, sedangkan akemas itu menyatakan aksi menutup, sehingga beda ya partikelnya. Contohnya saja dalam kalimat pintu terbuka menyatakan kondisi pintu terbuka, yaitu doa ga akimas. Nggak boleh pakai o karena itu menyatakan kondisi. Sedangkan kalau mau bilang membuka pintu, aksi membuka, jadinya doa o akemas. Harus pakai o karena itu aksi membuka. Pintunya kita buka. Seperti itu minasan. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, kalau sudah selesai mencatat atau screenshot, kita lanjut ke list berikutnya. Masih kata kerja intransitif dan transitif. Silahkan kalian pause, kalian catat dulu minasan. Oke, kalau sudah selesai mencatat, langsung aja kita gas ke pola kalimatnya. Pola kalimat yang pertama yaitu teimas. Nah, kita belajar teimas lagi minasan. Dulu kita udah belajar teimas menyatakan sedang, menyatakan kegiatan yang diulang-ulang. Sekarang teimas itu menyatakan kondisi yang sedang berlangsung sampai sekarang. Jadi kondisi yang masih berlangsung sampai sekarang. Seperti itu ya minasan. Untuk polanya sama aja, dia pakai bentuk T plus imas. Catatan minasan, karena dia menyatakan kondisi yang masih sampai sekarang, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja intransitif. Jadi kata kerja yang menyatakan kondisi tadi ya, yang di sebelah kiri semua. Oke, kenapa pakai intransitif? Ya karena teimas menyatakan kondisi yang sedang berlangsung sampai detik ini, sampai sekarang. Karena itu, ingat objeknya harus menggunakan partikel ga, nggak boleh pakai o. Nah, tapi catatan minasan, kalau kalian mau rubah menjadi topik, boleh sih diganti dengan wa. Jadi topik wa, kata kerja teimas. Boleh pakai wa nanti minasan ya. Nah, sekarang kita fokus pakai ga dulu. Kalau pakai wa kan gampang, tinggal dirubah ke topik. Oke, langsung aja kita ke contoh deh ya, biar makin paham. Contoh yang pertama, doa ga aiteimasu. Aite dari kata akimas, terbuka, sehingga terjemahannya menjadi pintunya sedang terbuka. Nah, di sini saya artikan sedang ya, biar kalian makin paham. Kalau kalian langsung terjemahinnya pintu terbuka, boleh-boleh saja. Intinya ini menyatakan pintunya terbuka, sampai sekarang masih terbuka. Jadi dari tadi sampai sekarang masih terbuka, kayak gitu ya. Contoh yang kedua, fuku ga yogorete imasu. Fuku pakaian, yogoremas kotor. Sehingga bisa diartikan pakaiannya lagi kotor. Sampai sekarang masih kotor, belum dicuci. Nah, kayak gitu ya minasan. Wakarimasu ka? Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini udah saya modifikasi ya minasan. Ketai ga kowarete imasu kara meru ga okuremasen.
Nah, keita itu HP ya minasang, kuaremas itu rusak jadinya kuarete imas. Meru itu pesan, okuremas itu dari kata okurimas. Dirubah ke bentuk bisa menjadi okuremas yang artinya bisa mengirim. Sehingga terjemahannya menjadi karena HP lagi rusak nggak bisa ngirim pesan. Nah, kayak gitu ya minasang. Lanjut ke contoh berikutnya. Heya no kagi ga kakatte imas. Nah, kakatte dari kata kakarimas, terkunci. Kagi itu kunci, heya kamar. Jadi bisa diartikan kamarnya sedang terkunci. Nah, kayak gitu. Lagi terkunci. Sampai sekarang masih terkunci. Kayak gitu ya, minasang. Wakarimasu ka? Semoga bisa dimengerti ya. Intinya menyatakan kondisi yang sedang berlangsung. Sampai sekarang masih berlangsung. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah paham, saya lanjut ke pola berikutnya ya, minasang, yaitu pola kalimat bentuk te shimaimasu. Nah, pola ini untuk apa? Langsung aja kita ke rumusnya dulu. Rumusnya tentu saja pakai kata kerja bentuk te. Kemudian tinggal ditambahin shimaimasu atau shimaimashita. Bedanya apa? Shimaimasu itu menyatakan akan tuntas. Jadi di masa depan ya. Sedangkan shimaimashita sudah tuntas. Nah, sesuai dengan terjemahannya, pola ini digunakan untuk menyatakan akan atau sudah menyelesaikan sesuatu secara tuntas atau sampai habis, sampai kelar kayak gitu ya, minasang. Seperti itu. Langsung kita ke contoh. Contoh yang pertama, kongbang repoto o kaite shimaimasu. Nah, karena di sini shimaimasu berarti masa depan, belum terjadi ya. Bisa diartikan kongbang kan malam ini. Repoto itu laporan, kaite dari kata kakimasu, menulis. Sehingga bisa diartikan malam ini akan menulis laporan sampai tuntas, sampai clear kayak gitu ya. Sampai kelar kayak gitu ya, minasang. Nah, di sini kakimas harus berubah menjadi kaite karena kan polanya pakai bentuk T, minasang. Lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini yang sudah ya. Shukudai wa mo yatte shimaimashita. Yatte dari kata yarimas, melakukan, sama kayak shimas. Sehingga bentuk T-nya menjadi yatte shimaimashita. Oke, syukudai itu PR ya, minasang. Sehingga bisa diartikan PR-nya udah tuntas ku kerjain. Kayak gitu. Intinya sudah sampai habis dikerjainnya. Kayak gitu ya, minasang. Wakarimasu ka? Kira-kira dapat konteks cara pemakaiannya? Dapat kan ya, minasang? Pasti bisa kok ya. Intinya polanya bentuk T shimaimasu. Akan menyelesaikan sampai tuntas. Atau sampai habis kayak gitu ya. Nah, sekarang contoh apabila kita menggunakan kata kerja seperti makan dan minum itu seperti apa jadinya? Contoh yang pertama, keki wa minna de tabete shimaimashita. Nah, kalau dia makan itu bukan makan sampai tuntas, bukan gitu sih. Lebih tepatnya sih kayak gini, minasang. Kuenya sudah habis dimakan oleh semuanya. Jadi menekankan konteks habis ya. Makan sampai tuntas ya sama dengan makan sampai habis kayak gitu ya. Contoh yang kedua, jusu wa mo nonde shimatta. Nah, shimatta ini dari kata shimaimashita, saya rubah ke bentuk casual menjadi shimatta. Oke, bentuk tanya shimatta ya. Yang artinya jusnya udah habis diminum atau udah habis aku minum juga boleh ya, minasang. Seperti itu ya, minasang. Nah, sekarang tambahan dikit, minasang. Khusus untuk shimaimashita, dia memiliki konteks yang kedua ya, minasang. Jadi seperti apa konteks yang kedua? Jadi te shimaimashita selain digunakan untuk menyatakan sudah sampai kelar, sudah sampai tuntas, bisa juga digunakan untuk menyatakan perasaan negatif seperti sedih, kesel, kecewa, dan sebagainya. Ini sering banget saya dengar di anime ya, minasang, atau di kehidupan sehari-hari orang Jepang. Langsung aja kita ke contoh. Contoh yang pertama, okane o nakushite shimatta. Dari kata shimaimashita ya. Nakushite dari kata nakushimas, kehilangan atau menghilangkan. Sehingga bisa diartikan aku kehilangan uang. Nah, di sini dia merasa sedih. Kalau kita kehilangan duit pasti sedih kan ya, binasang ya. Seperti itu. Jadi untuk menekankan konteks kita tuh sedih, tambahin pola te shimaimashita di belakang ya. Contoh yang kedua,
Saraga warete shimaimashita. Waduh, piringnya pecah. Nah, ini ada konteks rasa penyesalan. Nanti bakal dimarah pasti sama emaknya. Jadi bisa ditambahin dengan te shimaimashita. Kayak gitu ya, minasang. Oke, untuk tambahan dikit minasang. Jadi kalau di anime, bentuk paling casual, paling non formal dari pola ini itu menjadi chatta. Jadi te shimatanya digabung menjadi chatta. Jadinya okane o nakushi chatta. Saraga warechatta. Nah, pernah dengar gak di anime? Pasti pernah ya. Kalau kalian suka nonton anime atau dengerin orang Jepang ngomong, pasti pernah dengar ini. Chatta. Kayak gitu ya, minasang. Ini tambahan aja. Untuk lebih detailnya mungkin akan saya bahas di N3 ya, minasang. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Atau ada yang mau nambahin juga boleh ya, minasang. Saya sangat apresiasi. Sangat dibutuhkan sekali tambahan dari kalian, minasang. Oke, seperti itu. Kalau sudah paham, kita lanjut ke tambahan ya, minasang. Jadi tambahannya itu kata tunjuk sore sono. Ini kan sama-sama menyatakan itu, nunjuk benda kan ya. Jadi ini kita udah pelajari di bab 2 buku Minano Nihongo 1. Seperti itu. Nah, sekarang tambahannya sore dan sono itu nggak hanya digunakan untuk menunjuk benda secara langsung. Bisa juga digunakan untuk menunjuk benda atau hal yang muncul pada kalimat atau cerita yang menjadi fokus utama kayak gitu. Maksudnya gimana sih? Langsung aja kita ke pembahasan lebih detailnya. Nah, di sini nggak hanya sore dan sono, ada tambahan lagi satu, yaitu so. Ketiga kata ini sama-sama artinya itu. Nah, yang membedakannya apa? Yaitu cara pakainya, minasang. Jadi kalau sore itu dia berdiri sendiri, sedangkan sono harus ditambah dengan temennya, yaitu kata benda, noun. Baru bisa ditambah dengan partikel wa. Oke, kalau sore langsung sore wa, sedangkan sono harus ada teman, sono koto, sono toki, dan sebagainya. Nah, sedangkan so di sini dia akan digunakan bersama kata kerja. Maksudnya gimana? Langsung kita ke contoh-contoh. Nah, di sini saya kasih 4 contoh ya yang berupa percakapan. Contoh yang pertama, si A berkata, "Aku ketinggalan barang di kereta." Nah, jadi di Jepang dia naik kereta lalu ketinggalan barang. Kemudian si B ngerespon, "Wah, susah ya itu, harus segera kembali ke stasiun." Nah, kayak gitu minasang. Nah, itu di sini itu mengarah kemana? Yaitu mengarah ke ketinggalan barang di kereta. Seperti itu minasang. Jadi bahasa Jepang juga sama minasang. Untuk menyatakan itu dalam konteks seperti ini pakainya sore sono so. Nah, karena di sini itunya itu berdiri sendiri, jadi pakainya sore. Langsung aja ya kita kerjain. Aku ketinggalan barang di kereta menjadi densha ni wasuremono o shite shimatan des. Nah, ini saya gabung dengan andes. Shimaimashita menjadi shimatan des. Artinya aku ketinggalan barang di taksi. Nah, lebih menekankan aja ya pakai andes. Kemudian si B ngerespon, "Wah, itu susah ya." Nah, jadi sore wa taihen desu ne. Sugu eki ni modoranai to. Nah, pola naito itu menyatakan harus, bentuk casual ya. Nah, di sini pakai sore karena dia berdiri sendiri. Wah, itu susah ya. Sedangkan kalau kalian mau bilang ketika itu, hal itu baru pakai sono. Contohnya seperti ini. Oke, ketika kepala sakit sebaiknya ngelakuin apa? Lalu si B jawab, ketika itu. Nah, ada temennya kan, ada kata ketika plus itu. Ketika itu sebaiknya istirahat. Nah, itu mengarah kemana? Mengarah ke kepala sakit. Langsung aja kita kerjain. Atama ga itai toki nani o shitara ii desu ka? Nah, shitara ini kan minta saran ya. Ini udah dipelajari di bab 26. Jadi, nani o shitara ii desu ka? Sebaiknya ngelakuin apa? Nah, di sini dia respon dulu ketika itu. Sono toki wa kusuri o nondara ii desu. Nah, kayak gitu minasang. Sono toki ketika itu ya. Di sini kenapa pakai sono? Karena ada temen yaitu toki. Toki itu kata benda. Nggak bisa bilang sore toki, nggak bisa. Harus pakai sono. Kayak gitu ya minasang. Wakarimasu ka? Jadi sebenarnya ini nggak susah minasang. Sama persis dengan bahasa Indonesia.
Ketika itu ya gini. Nah, itu di sana bahasa Jepang juga sama cara pakainya. Sono toki wa bla bla bla. Sama ya minasang. Sekarang yang terakhir cara pakai so. Nah, karena ini kan jarang-jarang dengar ya. Pertama kali kita dengar so itu ketika menjawab benar. Di bab 1 ya, di bab 2 kalau nggak salah minasang. Hai so des, ya benar, seperti itu. Nah, sekarang so di sini itu kebanyakan dipakai bersama kata kerja. Contohnya seperti ini. Silahkan istirahat dengan baik ya. Lalu si B menjawab, ya akan kulakukan itu. Atau ya benar aku akan lakuin itu juga bisa. Nah untuk terjemahannya gimana? Langsung aja. Dozo yukkuri yasunde kudasai. Nah yukkuri itu kan artinya pelan-pelan minasan. Tapi kalau dia digunakan bersama istirahat, artinya itu dengan baik. Istirahat dengan baik, bukan pelan-pelan nanti ya. Kemudian si B ngerespon, ya aku akan lakuin itu. Itu di sini mengarah ke silakan istirahat dengan baik. Jadi langsung aja, hai so shimasu. Nah di sini pakai so karena ada kata shimasu gitu. Hai so shimasu. Gitu ya minasang. Ya aku akan lakuin itu. Atau bisa juga diartikan, ya benar. Seperti itu. Jadi so di sini itu lebih ke konteks menyatakan setuju atau sependapat. Dan so di sini itu selalu diikuti dengan kata kerja. Itu bedanya dengan sore dan sono ya minasang. Lanjut ke contoh yang kedua ya. Saya kasih contoh lagi untuk so biar makin paham ya. Contoh yang kedua, si A bilang kayak gini, sushi ini enak ya. Nah lalu si B setuju nih. Ya, aku juga pikir begitu. Nah, kayak gitu. Jadi agak kaku dikit ya. Yang penting kalian ngerti ini. Langsung kita kerjain. Kono sushi wa oishii desu ne. Sushi ini enak ya. Lalu si B jawab, atau hai, watashi mo so omoimasu. Nah, ya aku pikir juga gitu. Nah, kayak gitu ya. Atau menyatakan, ya aku juga sependapat. Sama seperti itu pikiranku. Bisa juga kayak gitu ya. Intinya menyatakan sependapat. Dan yang paling penting so itu harus dipakai bersama kata kerja. Sono harus dipakai bersama kata benda, ada temennya. Kalau sore itu berdiri sendiri. Intinya seperti itu. Cara pakainya sama dengan bahasa Indonesia. Oke? Saya rasa kalian pasti bisa memahaminya kan ya minasang. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke beberapa tambahan. Jadi tambahannya itu gampang minasang. Ini udah pernah saya singgung kemarin. Jadi dulu kita belajar ikimas, kimas kairimas, pergi pulang datang, tempatnya pakai e. Nah sekarang ternyata partikel e itu bisa digantikan dengan ni. Kalau kalian pengen tahu apa bedanya, jadi bedanya penekanannya aja yang beda. Kalau dia menekankan arah atau tempat tujuan, sedangkan ni dia menekankan titik sampai atau titik tibanya. Nah kalau saran saya, jadi nggak usah kalian pahami kalau itu harus apa, ini harus apa, nggak usah. Intinya kalau pakai oke, kalau pakai ni juga oke, nggak ada masalah. Jadi orang Jepang tetap akan ngerti, nggak bakal bikin miskomunikasi ya minasang. Jadi langsung aja, bisa digantikan dengan partikel ni ketika menyatakan tempat tujuan. Oke? Saya kasih satu contoh aja ya, karena ini kan tinggal ganti partikel doang ya minasang. Nihonge ikimasu, pergi ke Jepang. Ya sama, tinggal ganti e-nya. Nihong ni ikimasu, artinya juga sama, pergi ke Jepang gitu minasang. Wakarimasu ka? Oke, jadi nggak usah ribet-ribet ya, biar nggak pusing kita. Intinya partikel e bisa digantikan dengan partikel ni. Kayak gitu ya. Lanjut ke tambahan yang terakhir. Jadi tambahannya simple banget. Langsung saya kasih contoh di sini. Saifu ga arimashita yo. Nah, ini kanjinya dibaca saifu, dompet ya minasang. Nah, arimashita di sini itu kan artinya ada. Nah, di sini konteksnya itu bukan ada, telah ada atau pernah, bukan gitu minasang ya. Konteksnya di sini itu adalah menyatakan ketemu. Dompetnya ketemu loh. Nah, makanya di anime ata-ata itu dikata arimashita. Ketemu-ketemu. Nah, kayak gitu ya. Arimashita yo, ketemu loh. Kayak gitu. Jadi jangan sampai salah persepsi ya minasang. Meskipun arimas itu ada, ketika dirubah ke arimashita, telah ada, pernah ada, bukan gitu. Jadi menyatakan menemukan sesuatu. Barang yang dicari-cari akhirnya ketemu. Nah, pakainya ini. Arimashita yo, kayak gitu minasang. Wakarimasu ka? Semoga bisa dimengerti ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada tambahan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sekarang yang terakhir saya kasih kalian latihan. Nah, latihannya ada 4 ya minasang.
Nah, di sini saya juga sudah tambahkan kata-kata yang mungkin baru kalian dengar ya. Jadi saya langsung kasih di sini biar mempermudah kalian dalam mengerjakannya. Nah, silakan kalian kerjain. Kalian bisa tulis di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi bersama-sama ya. Biar sama-sama tahu ya hasilnya seperti apa. Oke, itu saja untuk hari ini. Minasang, mite kurete arigatou gozaimashita.